Apa kabar Anda pemirsa RRI Surabaya yang berada di kanal YouTube kami? Saya Wahyu Chan akan hadir ke ruang dengar Anda ataupun juga di hadapan Anda saat ini untuk berbicara mengenai finansial. Terutama untuk berbicara mengenai finansial yang khususnya di era saat ini sangat dibutuhkan, terutama bagi kaum milenial untuk mengatur bagaimana pengaturan ekonomi atau finansialnya agar tidak terjerembab. Dan kali ini saya akan coba untuk membahas terutama mengenai finansial, tapi bukan keuntungan yang didapatkan. Karena kita akan coba untuk mengecek fakta, apakah imposter atau penipuan lembaga finansial ini nyata adanya atau hoax belaka. Karena kalau memang nyata adanya, maka akan dampak buruknya akan terasa bagi para penikmat ataupun juga para pengguna finansial di dunia ini. Lantas langsung saja kita akan berbincang mengenai imposter lembaga finansial tersebut bersama Eben Heizer, Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Surabaya, dan juga Poppy Dian, relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo Surabaya. Apa kabar Mas? Kabar baik, Eben dan juga Mbak Poppy? Baik sekali. Oke, kita berbicara finansial. Kalau saya memang menyatakan bahwa finansial itu sangat dibutuhkan saat ini. Pengaturannya, bagaimana cara pendapatannya, bagaimana savingnya, bagaimana nanti cara pengeluaran dan segala macamnya itu harus terstruktur. Tapi bagaimana kalau seandainya ini ternyata terstrukturnya justru penipuan yang didapatkan, justru akan merugikan masyarakat, khususnya Indonesia. Begitu ya, apalagi ancaman resesi dan juga segala macam ekonomi kayaknya carut-marut di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19. Kali ini saya coba untuk ke Mbak Poppy terlebih dahulu. Mbak Poppy, di Indonesia ataupun juga di Surabaya atau juga di Jawa Timur, apakah penipuan-penipuan, fenomena penipuan itu ada atau tidak? Kita coba untuk mengecek fakta tersebut. Oke. Kalau ditanya ada atau tidak, oh sudah pasti ada. Ada, oke. Korbannya salah satunya saya mungkin ya. Oke, salah satu korbannya. Salah satu korbannya. Tapi ya itu dia, penipuan online itu kan ya, bagaimanapun juga, apalagi setelah masa pandemi itu segala sesuatu di dalam genggaman kita ya. Mau beli apa-apa lewat handphone. Betul. Nah itu ya akhirnya orang melihat banyak peluang dari situ. Karena seperti yang kita ketahui, kalau penipuan online itu menggunakan layanan dari internet kan ya, dengan akses internet untuk bisa mengambil keuntungan dari korban dengan mencuri informasi secara personal. Nah, yang kalau ditanya hoax atau nyata, ya jelas nyata, karena banyak sekali penipuan yang secara online. Yang paling sering adalah penipuan yang berkedok hadiah biasanya. Hadiah. Selamat. Anda berhak mendapatkan apa gitu kan, itu paling banyak. Kemudian pinjaman digital ilegal itu juga banyak juga. Pinjol ya mungkin orang, tapi yang ilegal itu juga sering banyak juga korbannya. Kemudian juga ada ada tautan atau pengiriman yang biasanya di-share melalui WhatsApp atau apapun yang kemudian isinya adalah ternyata virus atau penipuan yang berbasis krisis, apalagi kalau kita mengacu pada masa pandemi kemarin. Kan banyak sekali penipuan. Jadi kalau dibilang itu hoax atau nyata adanya. Tapi kalau berbicara mengenai pengalaman, tadi Mbak Poppy sudah mengatakan pernah menjadi salah satu korbannya. Nanti saya coba kulik sedikit. Tapi kalau untuk ke Mas Eben untuk melihat adanya hoax imposter lembaga finansial, Anda juga menjadi salah satu korban atau pernah menyaksikan secara langsung? Nggak pernah ya jadi korban. Nggak pernah jadi korban, oke. Ya, jangan. Ya, semoga tidak pernah. Jangan. Tapi gini, kami kalau di AJI gitu ya, di AJI memang fokus kami adalah pada jurnalis, pengembangan jurnalisme termasuk perlindungan jurnalis. Maka kemudian kami seringkali bikin pelatihan keamanan digital bagi jurnalis. Kami memang tidak punya banyak data ya kalau soal publik secara umum, tapi kalau di jurnalisme kami seringkali menyatakan ke teman-teman bahwa kita harus hati-hati ini di media digital gitu kan, di era digital, karena satu, jurnalis itu rentan menjadi sasaran serangan digital. Sasaran serangan digital karena pemberitaan dan sebagainya. Kalau bentuk kekerasan digital yang sampai penipuan yang sampai menguras
harta benda tabungan misalnya gitu Betul. ya, itu memang belum ada catatan, tapi bisa jadi memang nanti perkembangannya juga ke arah sana. Kalau kekerasan digital, serangan digital yang selama ini sering dialami oleh teman-teman jurnalis karena pemberitaan itu adalah umumnya karena bentuknya doxing misalnya ya, bentuknya doxing atau peretasan gitu. Tapi kalau serangan digital yang nyasarnya ke finansial itu belum sampai terjadi. Gitu. Belum sampai terjadi ke sana. Tapi pernah nggak melihat teman atau keluarga terdekat yang menjadi korban? Iya, orang tua ya. Orang tua justru. Orang tua. Oke. Justru. Kenapa? Awalnya kalau boleh diceritakan Ya. sedikit, awalnya seperti apa? Tawaran kan ya, ada orang yang mengaku dirinya adalah manajer sebuah Perbankan atau manajer lembaga? sebuah lembaga keuangan gitu ya, dan kebetulan orang tua memang dulunya kerja di lembaga keuangan, pensiun, cuman Pensiunan, kemudian ada oke. seseorang yang mengaku sekarang pejabatnya di lembaga keuangan tersebut, kemudian menawarkan ya ada fasilitas-fasilitas termasuk misalnya lelang mobil gitu ya, lelang mobil, Lelangan. kemudian ya hampir kena juga gitu loh. Tapi hampir ya? Saya pun hampir kena, karena Oke. saya yang berniat waktu itu ambil gitu kan, tapi begitu diminta untuk serahkan KTP, serahkan ini kok agak curiga nih, dari insting jurnalisnya muncul gitu loh, bahwa harus hati-hati nih, nggak boleh sembarangan ngasih data pribadi. Setelah diminta KTP tadi ditahan-tahan dulu sampai kemudian akhirnya terungkap bahwa oh ternyata telusuri ini ada penipuan, lihat nomor kontak. Oh, Dari nomor kontak gitu kan, apalagi ada fasilitas get kontak ya. Fasilitas get kontak itu yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk mengetahui sebuah nomor gitu. Jadi kalau saya hampir kena ya. Hampir kena. Tapi kalau orang tua tadi sudah Orang tua kena? sudah kena. Orang tua sudah Ya, kena. sudah Berapa kena. kerugiannya di? DP-nya waktu itu kalau nggak salah 10 juta. Sudah 10 sampai juta. ngasih DP. Sudah sampai Ngasih menyerahkan DP uang 10 ya? juta. Oke, bahkan nggak sampai sudah menyerahkan uang gitu ya. Oke, kalau Mbak Popi tadi, saya ingin tahu kalau cerita dari Mbak Popi, awalnya terkena penipuan ini seperti apa? saya sih kalau secara lebih ke tergoda gitu. Kalau untuk kemudian langsung memberikan materi, alhamdulillahnya tidak, jangan gitu. Tapi lebih tergoda. Iya apa enggak sih ini ada penawaran-penawaran? Ya kayak beli barang murah. Itulah kadang-kadang kalimat yang digunakan tuh begitu membahagiakan gitu, yang murah lah, gampang lah, segala macamnya. Itu yang kadang-kadang membuat kita harus berpikir ulang ya. Benar nggak sih untuk mendapatkan barang? Katakanlah mobil aja, masa sih syaratnya cuma KTP doang kan gitu kan? betul. Kadang kita mulai harus ada tanda tanya besar gitu untuk menanyakan lagi. Masa sih membeli gadget syaratnya hanya cuma yaitu KTP doang atau nanti dikirim atau harganya jauh di bawah sangat di bawah harga resminya. Oke. Itu kadang harus menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ke diri kita, bener nggak sih ini gitu. Seperti Oke, itu. tapi kalau kerugiannya dirasakan waktu itu berapa kerugiannya? Mencapai berapa? Kalau kerugian secara materi belum, cuman saya secara waktu dan perasaan gitu kan. Kan saya jadi di PHP ya rasanya. Ih, ini kan murah ya kalau di gerai resminya mungkin nggak segitu harga. Terus juga jadi ngulik bener. Jadi sempat tanya jawab sama si penjualnya gitu Oke. kan. Dijanjikan ini itu udah kayak kampanye aja lah pokoknya, dijanjikan ini itu. Kemudian ya lama-lama saya jadi mikir, bener nggak sih nih harga sekian, tokonya di mana, sempat ditanya tokonya di mana juga, ada jawabannya ada di berbagai tempat. Nah kan susah ya kita harga di berbagai tempat, cari toko terdekat juga tidak menjawab juga, akhirnya ya mau nggak mau ya sudah, PHP itu tadi kerugiannya lebih ke kerugian secara imaterial. Imaterial, Iya, yang bukan material secara yang seperti dirasakan oleh orang tua Mas Eben tadi Betul. ya. Oke, tapi kalau berbicara mengenai impostor lembaga finansial atau penipuan yang ternyata kalau berbicara lembaga finansial berarti ini kan struktur gitu. Karena kalau lembaga kan nggak mungkin kalau lembaga itu hanya berdiri sendiri. Betul. Berarti kan sudah terstruktur. Dari sejauh ini pengamatan saya ingin tahu dari Mavindo dan juga Aji nanti, dari Mavindo sendiri pengamatannya apakah memang penipuan ini sudah sangat meresahkan dan banyak yang sudah mengadu juga ke Mavindo atau seperti apa? Kalau meresahkan sangat banyak juga sangat, karena beberapa sudah mulai muncul ke permukaan gitu. Karena ada beberapa yang kita tahu ada akun-akun yang sudah mengumpulkan beberapa korban penipuan itu sampai mereka punya akun sendiri, sampai di screenshot segala macam, ini penipu sudah kita harus sudah tahu ini akun seperti ini sudah tidak boleh lagi kita ikuti atau kita percaya lagi. Kalau kemudian yang lapor ke Mavindo tidak, tapi kita men-track dengan mereka lapor biasanya langsung ke lembaga-lembaga yang terkait gitu kan.
itulah yang mungkin masih menjadi PR kita bersama adalah kalau kita punya perlindungan konsumen secara nyata, setidaknya kita punya perlindungan konsumen di dunia maya gitu, pengennya seperti itu. Karena saling support itu tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya pun juga perlu begitu ya, supportingnya. Oke, tapi dari Mas Eben, pengamatan dari Aji sendiri untuk melihat imposter lembaga finansial ini sejauh mana? Iya. Jadi imposter lembaga finansial ini kan mereka yang berpura-pura adalah bagian dari sebuah lembaga finansial. Betul. Terus menghubungi kita dan menjanjikan banyak hal ya, fasilitas. Mobil harga murah misalnya, hadiah misalnya, yang itu sesuatu yang bisa menggoda kita, sangat menggoda kita, dan kadang-kadang godaan itu membuat kita kehilangan rasionalitas. Pertanyaan adalah, masa sih mobil waktu itu ya, mobil yang harga normalnya 210 juta kok dijual 100 juta, mobil baru nih, gitu kan? Jadi kecurigaannya awalnya dari masa sih segitu, dan skeptis gitu, karena kalau kami ya memang kami melihatnya bahwa bagaimana kemudian kontak kita bisa mereka dapat itu seperti apa sih? Betul. Mengapa kok bisa-bisanya mereka tahu identitas kita? Halo, Pak Eben kah ini gitu kan? Nah, artinya di sini memang sebenarnya ada mulanya dari pelanggaran data pribadi kan, melihat ada pelanggaran data pribadi. Kita tahu bahwa banyak sekali data-data pribadi kita yang kena breach, yang kemudian itu dijual di dark web misalnya gitu, atau bahkan mungkin ya disebarkan gratis begitu saja. Yang kemudian mereka bisa menghubungi kita, mereka bisa tahu profil kita gitu kan, termasuk misalnya layanan keuangan apa yang kita pakai gitu. Sehingga itu menjadi celah. Jadi bagaimana mereka bisa tahu saya adalah Eben, saya adalah orang Surabaya, saya adalah nasabah bank tertentu misalnya, bagaimana mereka tahu itu kan karena sebenarnya ada pelanggaran data pribadi. Bisa jadi pelanggaran data pribadi tadi lewat breach, atau memang di lembaga yang menghimpun data pribadi tadi, mereka tidak aware terhadap data-data ini, sehingga kemudian dimanfaatkan untuk pihak lain yang memang punya niat jahat. Nah, sebenarnya kami melihatnya memang yang perlu yang perlu didorong di sini perlindungan data pribadinya. Perlindungan data pribadi sehingga kontak-kontak kita, termasuk get kontak, sebenarnya saya sendiri agak takut untuk menggunakan itu karena kita kan juga bisa diketahui gitu, diri kita. Sebenarnya kita sebenarnya punya hak di media, di internet, bahwa saya ingin menggunakan kontak kita untuk apa sih, kontak saya untuk apa sih, data pribadi saya boleh saya gunakan di mana saja sih, itu yang itu kita nggak punya kekuasaan seperti itu, Mas. Semuanya udah mekanismenya ya di ruang-ruang digital ini kita nggak tahu. Makanya sebenarnya satu-satunya upaya untuk mempertahankan diri, melindungi diri adalah skeptis gitu, dan percaya bahwa tidak semua yang ada di ruang-ruang digital itu baik. Itu yang pertama harus kita tekankan, dan nggak ada yang benar-benar gratis sih. Di dunia nggak ada yang benar-benar gratis gitu ya. Hanya toilet di Pertamina kayaknya gratis ya sekarang. Kalau dulu kan tetap berbayar. Oke, baik, kali ini saya ingin tahu dari Mbak Poppy sendiri, karena sudah pernah menjadi korban juga, lalu juga menjadi PHP gitu ya, lalu juga banyak sekali kedekatan dengan para korban-korban begitu ya, seperti mungkin tahu hingga ada bentukan akun-akun begitu yang dibentuknya, mungkin bisa dibagikan begitu ciri-ciri agar kita tahu bahwa oh ini pasti penipuan, dan ini jangan dipercaya oleh masyarakat, bahkan jangan sampai ada seperti menyerahkan KTP, NPWP ataupun juga kartu kredit dan juga kartu debit. Silakan. Apalagi menyerahkan diri ya. Jangan itu. Oke. Nah, kalau untuk di akun-akun yang resmi biasanya kita mengenalnya dengan centang biru ya. Itu pun sekarang gampang sekali dibikin gitu kan. Mau dicentang biru sampai nanti akan ada centang merah, kuning, hijau mungkin kayaknya. Nah, kita harus betul-betul jeli ya. Bagaimanapun juga kita harus tahu biasanya kayak ada satu lembaga keuangan yang kita punya saja sudah sempat diimposter kan, dia jadi mendadak lembaga keuangan yang mendadak punya jasa pinjaman online, itu kan rada-rada ajaib kan. Nah, tapi memang itu yang terjadi, paling tidak kita harus aware ini asli atau bukan. Salah satunya memang di centang biru, dan kita harus tahu posisinya di mana, karena itu harus jeli kita seperti itu. Kemudian kalau mau juga cek lagi dengan sumber-sumber yang lain, cari tahu betul-betul yang sumber yang lain, karena dunia digital itu tanpa batas kalau saya pikirkan. Jadi ya, kalau memang dia misalnya menuju ke satu lembaga,
jangan cuma di situ yang dicek, cari cek yang lain apakah betul dia akan keluar dari, nanti akan ada informasi referensi lain yang muncul untuk mengetahui apakah dia asli ataupun cloningan gitu, ataupun palsu kayak gitu. Oke, kalau dari Aji sendiri cek fakta yang harus dilakukan oleh masyarakat awam seperti apa, Mas? Kalau saya nih yang saya praktikan ya, ketika misalnya mendapat telepon dari nomor tak dikenal, apalagi nomornya misalnya kode kota gitu ya, kode kota yang itu bukan lebih sering mana sih, Mas? Nomor HP 021 ya? Ya. Oh, oke. Berarti 031 bukan 031 kan yang penting ya. Kan saya gitu. Nah, ketika ada nomor yang tidak saya simpan kemudian menghubungi, saya selalu menahan diri untuk tidak mengangkat. Sesering apapun dia menghubungi gitu kan. Kalau memang dia butuh informasi atau butuh menghubungi saya, dia pasti akan mengirim SMS atau WA gitu kan. Tapi ketika saya mendapatkan dihubungi nomor tak dikenal, yang saya lakukan pertama adalah mencari dulu nomor itu nomornya siapa. Dan itu bisa dilakukan di internet, bisa kita masukkan. Kalau misalkan 021 sekian-sekian gitu ya, saya masukkan di Google, di mesin mencari, kemudian muncul rekomendasi orang-orang bahwa hati-hati ini adalah nomornya penipu yang mengatasnamakan perusahaan asuransi misalnya. Ini adalah sales asuransi. Ini adalah itu, kita jadi oke, kalau sudah dapat itu langsung blok sih saya. Saya langsung blok itu karena ya saya tahu tujuannya, mungkin kalau nggak promosi dan sebenarnya saya tidak membutuhkan itu gitu. Atau bisa jadi penipuan. Nah, kalau misalnya kemudian sudah oke, terlanjur angkat misalnya gitu ya, terlanjur angkat, ya kita harus hati-hati dengan setiap omongan dia, arahan-arahan dia itu jangan kemudian diikutin gitu kan. Paling gampang ya tadi sih kalau menurut saya selalu berkilah ketika mereka minta hubungi, saya minta butuh apa, saya mengupayakan untuk komunikasi diputus gitu. Dan selalu bertanya, dapat data saya dari mana? Kalau kemudian dia tidak bisa menjelaskan, saya pun dengan bank misalnya ya, dengan bank, karena saya lebih nyaman berkomunikasi dengan bank via email. Oke. Via email, jadi saya bisa sewaktu-waktu membalas itu sesuai dengan waktu yang saya punya gitu kan, tidak kemudian saya dibombardir lewat telepon. Telepon ya, kayak terkesannya buru-buru begitu ya. Jadi selalu menahan diri untuk nggak merespon itu sih. Setuju. Yang pertama dilakukan itu, tahan diri untuk nggak merespon. Kalau dia memang benar-benar butuh, kemudian dia akan mengirim pesan misalnya. Kirim pesan pun kita harus filter juga nih. Hati-hati pesannya apa. Kalau kita suruh mengklik link atau seperti apa, jangan dulu deh. Nggak usah diklik deh. Toh, ya tadi saya bilang, nggak ada yang gratis loh. Iya, betul. Nggak ada yang gratis. Kalaupun ada diskon, nggak ada yang diskonnya sampai 100%. Kadang 120% diskon ya. Mustahil gitu kan. Dikasih itu sih kayak. Karena ketika ada sesuatu yang ditawarkan kepada kita gratis, sebenarnya itu yang dijual adalah data kita sebenarnya. Mereka manfaatkan data kita untuk ya keuntungan. Dan yang terakhir kan juga kemarin ada beberapa pengguna media sosial yang melakukan penelusuran mandiri ya. Penelusuran mandiri bagaimana ada orang penipuan APK waktu itu. Dia melakukan pencarian di Twitter dengan sumber daya mereka sendiri. Kemudian ketahuan nih pelakunya adalah tinggal di sini, IP-nya seperti ini. Orangnya kira-kira seperti ini, wajahnya seperti ini, dan dia pernah terlibat dalam penipuan. Sebenarnya banyak informasi loh yang bisa kita bisa jadikan rujukan di internet. Asal mau ya kitanya asal kita mau mencarinya. Jadi kalau berbicara mengenai imposter lembaga finansial, maka kita harus cek. Yang pertama adalah cek data, kedua jangan sampai mudah terperdaya, dan juga jangan malas untuk mencari data lagi. Begitu ya, karena akses, meskipun kita saat ini berbicara fintech, financial teknologi, tapi kalau teknologi itu justru merugikan kita, buat apa? Begitu ya. Oke, yang pasti finansial bagi milenial itu sangat dibutuhkan, makanya jangan sampai masuk ke dalam jerembab yang abal-abal, begitu ya. Oke, terima kasih Mas Eben dan juga Mbak Popi untuk kesempatannya untuk hadir di Cek Fakta RRI Surabaya. Dan pasti ternyata untuk imposter lembaga finansial itu ada nyatanya, jadi untuk Anda jangan sampai terjerembab di lembaga finansial yang abal-abal yang justru merugikan Anda. Saya Wahyu Chan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.